Okay, hello, I am Adi Nur Cahyono from Universitas Negeri Semarang, and now I am going to talk about geometry, and this is the first part of the geometry course. Ya, saya Adi Nur Cahyono dari Universitas Negeri Semarang, dan saat ini saya akan bicara tentang geometri, dan ini merupakan bagian pertama dari perkuliahan geometri. Yeah, as an introduction, that the part of space occupied by a physical object is called geometry solid. Yeah, this example of geometry solid. Okay, this is just an example of the geometry solid that is separated, from the surrounding space by a surface. Yeah, so that a part of space occupied by a physical object is called geometry solid. This is an example of the geometry solid, and geometry solid is separated from the surrounding space that is called as surface. This is a surface, and there are several surfaces in these geometric solids, and a part of surface is separated from adjacent part by a line. Yeah, there is some of the line, and this is a line because the part of the surface is separated from adjacent part by a line, and part of the line is, this is a line. A part of the line is separated from an adjacent part by a point. And then a set of points, lines, surfaces, and solids positioned in a certain way in space is generally called geometric figures. Yeah, and this is a geometric figures, and two geometric figures are called congruent. If by moving, one of the figure is possible to superimpose it onto the other, so that the two figures become identified with each other in all their parts. This example, this is a geometric figure, and we have another geometric figure, and the two geometric figures are called congruent. This is called congruent if by moving one of the figure is possible to superimpose. Yes, superimpose and it onto the other, so that the two figures become identified with each other in all their parts. If we are moving this figure to another figures, and so we call this is as a geometric figure are called congruent. Ya, jadi bangun ruang itu ditempati oleh benda fisik yang disebut dengan benda geometris. Ya, jadi ada beberapa benda geometris, dan sebuah benda geometris dipisahkan dari ruang sekitarnya oleh sebuah permukaan. Jadi di sini ini merupakan permukaan. Ini ada sebuah benda geometris, dan ini dari ruang sekitarnya dipisahkan oleh permukaan, dan sebagian permukaan dipisahkan bagian yang berkaitan dengan sebuah garis. Ini dipisahkan antara bagian satu dengan yang lainnya oleh sebuah garis. Kemudian untuk yang selanjutnya, garis-garis ini pun juga dipisahkan dari bagian yang berdekatan dengan sebuah titik, gitu ya. Jadi di sini ada titik yang memisahkan antara garis, gitu ya. Dan satu set titik, garis, permukaan, atau benda padat yang diposisikan dengan cara tertentu di ruang umumnya itu disebut dengan bangun geometris, ya. Jadi ada istilah bangun geometris, dan dua bangun geometris itu disebut kongruen, ya. Jadi di sini kongruen jika dengan memindahkan salah satu gambar
dimungkinkan untuk menumpangkan ya, jadi menumpuk ya, menumpangkan ke yang lain sehingga kedua gambar tersebut saling teridentifikasi di semua bagiannya ya. Jadi ini dua bangun geometris ini disebut kongruen ya. Ini sebagai pengantar tentang benda geometris. And theory studying properties of the geometric figures is called geometry. And this is a geometry. This is the theory studying properties of geometric figures is called geometry. And yeah, we translate from the Greek as land measuring. Yeah, this name was given to the theory because the main purposes of the geometry is antiquity was to measure distance and area of the Earth's surface. Yeah, and the subjects of geometry can be divided into two parts. Yeah, plane geometry. Yeah, this is a plane geometry. And or we can call this is planimetry or plane geometry, and the other is solid geometry or stereometry. Okay, this is a solid geometry and plane geometry, and we call also planimetry and stereometry. Ya, jadi sebuah teori yang mempelajari sifat-sifat bangun geometris itu yang kita kenal dengan geometri ya. Jadi geometri ini dari bahasa Yunani sebagai pengukuran tanah gitu ya. Jadi artinya sebagai pengukuran tanah. Dan disebut teori karena tujuan utama dari geometri pada zaman purbakala adalah untuk mengukur, atau zaman dulu kala gitu ya, pada zaman dahulu adalah untuk mengukur jarak dan luas dari permukaan bumi. Jadi mengukur jarak dan luas di permukaan bumi. Dan mata pelajaran geometri ini juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu geometri bidang dan geometri solid ya. Geometri bidang dan geometri solid atau padat, atau kita bisa menyebutkan dengan planimetri dan stereometri ya. Ini penjelasan tentang geometri. Okay, and then the most familiar of our surface is the flat surface or the plane. Yeah, this is the we can call also as the flat surface or the plane. And the most simple line is the straight line. Yeah, the most simple line is the straight line. And thinking of a straight line as extended intermediate in both directions, one calls it an infinite straight line, or simply called as line. Yeah, so this is an example of line because this is infinite straight line, or simply called as a line. And a part of the straight lines bounded on both sides is called a straight segment, or simply called a segment. This is an example when we have this is the point A and this is the point B, so we call this is as a segment. And this is a line. For example, this is a line L or others name, and this is the segment AB, or we can call also a straight segment. And sometimes a straight line is considered which terminate in one direction only, such as a straight line is called a ray. This is an example. This is a ray. This is a C, and this is a we call this is a ray or half line. And then figure formed by two rays drawn from the same point is called an angle. And this is an angle. This is the ray, and this is a ray, and this is the point, and we can call this is an angle. Oke, ya, jadi
yang paling dikenal dari sebuah yang dikenal di semua permukaan, yaitu permukaan datar atau flat surface di sini gitu ya. Dan kita sering kenal dengan bidang gitu. Jadi yang paling sering kita kenal dari semua permukaan itu adalah bidang atau permukaan datar ya. Dan garis yang paling sederhana adalah garis lurus gitu ya. Dan garis lurus yang diperpanjang tanpa batas di kedua arah kita sebut dengan garis lurus tanpa batas, atau cukup kita kenal dengan garis gitu. Jadi garis itu tanpa batas, dan bagian dari garis lurus yang dibatasi oleh kedua arahnya itu disebut dengan ruas garis atau ruas lurus, atau kita kenal juga cukup dengan ruas saja gitu. Dan garis lurus yang berakhir hanya dalam satu arah gitu. Jadi di sini ruas garis, ini adalah garis, dan jika garis lurus dibatasi, ya garis lurus berakhir hanya dalam satu arah saja di sini dan ini tidak terbatas, itu kita kenal dengan sinar atau setengah garis gitu ya. Jadi sinar garis atau setengah garis. Dan kemudian benda yang dibentuk atau benda geometris yang dibentuk dari dua sinar garis yang digambar dari titik yang sama, itu yang kita kenal dengan sudut gitu ya. Jadi ini beberapa istilah yang berkaitan dengan benda-benda geometris gitu ya. Okay, and then all facts established in geometry are expressed in the form of propositions, and these propositions are divided into the following. Well, the first is definitions. What's the meaning of definitions? Definitions are propositions which explains what meaning one attributes to a name or expression. So it is called expression. Please, you can give an example of the definitions in the discussion forum in our class, in our online class. Please, you can write some example of the definitions. And then axioms are the fact that which are accepted without proof. Yeah, this is axioms. We can accept that these propositions without proofs. And then theorems. The axiom that we have also theorems. The theorems are these propositions whose truth is found only through a certain reasoning process or proof. Yeah, so we have to prove the theorem. Okay, and then corollaries are those propositions which follow directly from an axiom or a theorem. So this is followed by the axiom and theorems. Yeah, please, you can try to give an example of the axioms and theorems and also corollaries and write on the discussion forum in our online class, and we can discuss them in interactively. Oke, and ya baik. Jadi semua fakta-fakta yang ditetapkan dalam geometri itu diekspresikan dalam bentuk-bentuk proposisi. Ya, proposisi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah definisi, adalah proposisi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan suatu atribut menjadi sebuah nama atau ekspresi tertentu. Ya, ini definisi. Kemudian ada aksioma, adalah fakta yang diterima tanpa bukti. Ya, jadi kita tidak perlu membuktikan. Dan teorema adalah proposisi yang kebenarannya ditemukan hanya melalui proses penalaran atau ya penalaran tertentu atau melalui pembuktian. Jadi kalau dapat teorema harus dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya. Dan yang berikutnya adalah corollaries, adalah proposisi yang mengikuti secara langsung dari aksioma dan teorema. Ya, jadi di sini ada beberapa proposisi matematis dan silakan saudara bisa memberikan contoh definisi, aksioma, teorema, dan corollaries, dan kemudian silakan ditulis di forum diskusi yang ada di kelas online kita, dan mari kita diskusikan di sana. Ya, jadi silakan bisa beri beberapa contoh-contoh dan kita diskusikan, dan silakan bisa saling berargumen.
And then in any theorem that can discuss, in any theorem we can distinguish two parts. The first is the hypothesis and the second is conclusions. The hypothesis are expressed what is considered the given. This is a given. And then the conclusions is what is required to prove. Yeah, this is required to prove that this is the given and this is the conclusion should be proven, and then the conclusion what is required to prove. And yeah, the theorem converts to a given theorem is obtaining by replacing the hypothesis of given theorem with the conclusions. Yeah, this is a converse theorem. And the conclusions with the hypothesis of given theorem. So we call this is the converse theorem. Ya, jadi di sini dalam sebuah teorema itu terdapat dua bagian. Yang pertama adalah hipotesis, di mana hipotesis mengungkapkan apa yang diberikan, dan conclusion atau kesimpulan adalah apa yang yang harus dibuktikan. Dan converse theorem atau teorema yang bertentangan itu diperoleh, atau di sini teorema yang bertentangan dengan teorema lain itu diperoleh dengan mengganti hipotesis dan teorema yang diberikan dengan kesimpulan, dan kesimpulan dengan hipotesis dari teorema yang diberikan. Ya, jadi di sini kita kenal dengan istilah converse theorem. Jadi dari hipotesis dan conclusion itu bisa kita ganti gitu ya, antara hipotesis dan teorema, hipotesis dan conclusion. And theorems allow us to solve some construction problem, and this is some of the example of the basic constructions problem. We have the seventh problem, and the first problem is to construct a triangle with the given three sides A, B, and C, and the second problem is to construct an angle congruent to the given angles A, B, C, and such that one of the sides is a given line MN and the vertex is at a point O given on the line, and others. We have the several theorems, and theorem 1 to 7. And please, you can try to practice the constructions, and let's discuss them in our online forum, in our class online classroom. And then we have to consider that in the elementary geometry, one considers those constructions which can be performed using only straight edge and compass. Ya, baik. Jadi di sini ada dari teorema-teorema yang memungkinkan kita untuk memecahkan beberapa masalah atau konstruksi gitu ya. Jadi dari beberapa teorema-teorema kita bisa gunakan untuk memecahkan dari masalah-masalah mengkonstruksi ya. Di sini ada beberapa masalah, di antaranya masalah yang pertama adalah menyusun segitiga dengan tiga sisi yang diberikan A, B, C ya, dan kemudian dalam masalah yang kedua untuk membangun sebuah sudut kongruen dengan sudut tertentu ABC dan salah satu sisinya sebuah garis yang sudah diketahui, misalnya di sini MN, dan kemudian ada titik tersebut yang berada pada titik O dan diberikan pada garis ya. Jadi di sini ada beberapa teorema ada beberapa problem dari problem 1 sampai 7 sampai yang ke-7. Di sini membagi ruas garis tertentu menjadi dua bagian ya. Ya, silahkan bisa dicoba untuk dipraktekkan mengkonstruksi ini, praktek mengkonstruksi, dan mari kita diskusikan di forum diskusi kita di kelas daring kita ya. Jadi silahkan saudara bisa memilih problem mana yang akan
kerjakan dan kemudian coba untuk mempraktekkan mengkonstruksi. Dan yang perlu diperhatikan di sini dalam geometri dasar, seorang perhitungan konstruksi itu hanya dapat dilakukan ya, atau konstruksi itu dapat dilakukan hanya dengan menggunakan penggaris dan kompas atau jangka ya. Jadi di sini silahkan saudara gunakan penggaris dan jangka ya. Jadi ini dua alat yang cukup untuk kita gunakan untuk mempraktekkan konstruksi dalam geometri dasar ya. Baik, jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan konstruksi dan beberapa konsep dasar tentang geometri, dan nanti akan kita diskusikan dalam forum diskusi daring kita. Yeah, okay. Thank you very much for your attention and see you next times, or see you in the next meetings in the second part. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya dan kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang di bagian yang kedua, dan silakan kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya, bisa kita diskusikan di kelas online, dan ya, thank you and see you.